alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Ushul Manhaji, dan kita sampai pada pembahasan al-awqat allati tukrahu fiha shalat, yaitu waktu-waktu yang makruh atau dilarang untuk salat ya, waktu-waktu makruh salat ya. Itu yang hendaknya tidak dilaksanakan salat pada waktu itu. Sebagian ulama seperti penulis kitab Al-Mu'tamad, itu Syekh Muhammad Zuhaili, beliau menyebutkan waktu ada 5 ya. Sebagian menyebutkan 3, sebagian waktu ada 5 waktu terlarang atau waktu yang makruh ya. Kita sebutkan ya secara terperinci ya. Yang pertama adalah setelah sholat asar ya, atau setelah sholat fardu subuh hingga terbit matahari ya, hingga terbit matahari. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah ketika terbit matahari ya, ketika terbit matahari hingga matahari naik, yaitu awal waktu duha, awal duha. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari persis di tengah langit ya. Persis di tengah langit hingga tergelincir. Kemudian yang keempat adalah setelah sholat asar, sholat fardu asar hingga matahari terbenam. Yang kelima, dia bagian daripada yang keempat, tapi lebih khusus ketika matahari akan tenggelam yaitu waktu langit kuning ya, langit kuning hingga tenggelam. Ada yang membagi ini menjadi 5, ada yang membagi menjadi 3 karena nomor 1, nomor 2 dianggap 1, dan nomor 4 dan nomor 5 dianggap 1. Tapi pembagian dengan 5 ini lebih detail. Dalilnya untuk nomor 1 dan nomor 4 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu asy-syamsu ya. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghruba syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam ya. Sampai matahari terbenam. Itu berarti kita bicara tentang nomor 1 dan nomor 4 ya, nomor 4. Adapun nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 maka datang dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna." Ada 3 waktu yang dimana Rasulullah SAW melarang kami untuk salat di 3 waktu tersebut. Ya, wa an naqbura mautana, dan kami dilarang juga untuk menguburkan mayat-mayat kami di 3 waktu tersebut ya. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan, ketika matahari terbit ya, ini khusus hina, ini hadis Uqbah bin Amir. Nomor 2 ini lain, ada hadisnya tersendiri. Hina, ketika matahari terbit, hingga hatta tartafi, sampai matahari naik itu ketika waktu duha.
Kemudian yang kedua, hina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syams. Yang kedua ketika di tengah langit sampai kemudian matahari tergelincir. Ini dilarang juga waktu salat. Yang ketiga, wa hina tadayyaqu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari siap untuk terbenam sampai tenggelam, ya. Nah, untuk yang 2, 3 dan 5 ini juga dilarang menguburkan mayat, ya. Ya. Ini juga dilarang menguburkan mayat. Ini juga sama, ini juga ya dilarang menguburkan mayat. Ini juga ya dilarang menguburkan mayat. Dan adapun yang nomor 1 dan nomor 4 boleh menguburkan mayat di waktu tersebut. Tapi yang 2, 3 dan 5 selain dilarang untuk salat juga dilarang untuk menguburkan mayat. Dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 5 itu lebih pelarangannya lebih benar-benar tegas ya, karena berkaitan dengan mataharinya langsung. Waktu tersebut ketika matahari akan terbit, situlah orang-orang sedang menyembah matahari ketika dia mau terbit. Sebelumnya orang persiapan ya, sebelum matahari terbit, mungkin para penyembah matahari persiapan. Tapi begitu matahari mulai muncul di cakrawala, mulai orang sujud. Itulah waktu-waktu yang sangat terlarang sampai waktu duha. Waktunya tidak lama. Kemudian juga ketika matahari di tengah juga sampai tergelincir juga orang menyembah matahari. Ketika matahari mau tenggelam juga, ketika bulatannya sudah menempel di cakrawala, siap tenggelam, ini juga orang-orang pada menyembah matahari. Ini waktu yang sangat terlarang. Selain dilarang sholat, dilarang juga untuk menguburkan mayat. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya dilarang menguburkan mayat, tapi bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah mengenai bahwasanya 5 waktu ini adalah waktu dilarang sholat berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Akan tapi 5 waktu ini ada pengecualian ya. Pengecualian. Artinya di sana ada sholat-sholat yang boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Ya. Boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Ya. Di antaranya ya, adalah pertama, yang pertama di sini adalah sholat allatilah sebab. Sholat yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Kemudian juga yang kedua, salat qadha. Salat qadha. Yang ketiga adalah salat ketika menunggu salat intizar ya. Salat ketika menunggu imam datang, imam Jumat datang atau khatib Jumat datang. Khatib naik mimbar Jumat. Ini bisa juga dimasukkan dalam sholat yang ada sebabnya, tapi dia khusus tentang untuk ketika matahari di tengah langit. Kemudian sholat yang keempat, sholat di Masjid Haram, Masjidil Al-Haram. Baik. Adapun salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan di waktu terlarang ya. Karena banyak dalilnya ya, seperti misalnya di mana Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala ahdukum al-masjida ya fala yajlis hatta yarka rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini menunjukkan ada sebab bahwasanya kalau dia masuk masjid, kapan saja dia masuk masjid dia boleh salat tahiyatul masjid. Ya, kemudian juga ketika Nabi misalnya salat sunnah wudu, ketika Nabi bertanya kepada Bilal, ya, apa amalan yang kau begitu harapkan sehingga aku dengar suara terompahmu di depanku di surga. Maka Bilal mengatakan tidak ada satu waktu
kapanpun, siang atau malam, kemudian aku bersuci kecuali aku salat, ya. Kapan waktu, ya. Ya, fi ayyi sa'atin min lail aw nahar, siang atau malam, kalau aku ternyata bersuci aku salat. Ini menunjukkan salat-salat yang ada sebabnya, ya, maka boleh dikerjakan meskipun terlarang. Demikian juga gerhana matahari. Taruhlah gerhana matahari setelah asar, nggak ada masalah, ya. Taruhlah gerhana matahari misalnya setelah subuh, kita salat, nggak ada masalah, ya. Ini semua adalah salat-salat yang ada sebabnya. Demikian juga salat ketika setelah tawaf. Contoh, ini boleh dikerjakan ketika tawaf pada asar, kita salat 2 rakaat. Ya, likulli tawafin raka'atan, setiap tawaf ada 2 rakaat, ya. Sehingga kita mau tawaf jam berapa saja, maka ini boleh salat tawaf meskipun di waktu terlarang, ya. Saya sebutkan contohnya seperti apa. Salat tahiyatul masjid. Kemudian misalnya salat wudu, salat sunnah wudu. Kemudian misalnya salat tawaf, salat sunnah tawaf. Kemudian di antara misalnya salat gerhana. Ya. Kalau gerhananya di waktu terlarang nggak ada masalah. Ya. Salat qada, ya, bisa kita sebut di sini misalnya dua model, ya. Qada salat fardu, kemudian qada salat rawatib, salat sunnah rawatib. Ini duanya boleh dikerjakan di waktu terlarang. Adapun salat fardu, qada salat fardu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, ada uzur, falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, hendaknya dia salat ketika ingat. Hendaknya salat ketika ingat. Hendaknya salat, ini bagi yang qada dalam salat fardu. Hendaknya salat ketika ingat, ya. Jadi di sini umum, ya, hendak dzakaraha ketika ingat, kapan saja, termasuk waktu terlarang. Demikian juga qada salat sunnah rawatib, terlalu banyak dalilnya, ya, bahwasanya seorang boleh mengqada salat sunnah rawatib meskipun di waktu terlarang. Contohnya dalam hadis dari Qais bin Qahad radhiyallahu taala anhu, qala, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli raka'atil fajri ba'da salati subhi. Rasulullah SAW lihat aku salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala, maka Rasulullah SAW mengingkari, kenapa ada salat setelah salat subuh masih ada salat 2 rakaat? Padahal Rasulullah mengatakanlah salat ba'da al-fajr, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini sahabat ini, Qais bin Qahad radhiyallahu anhu, ternyata dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hatani raka'atani?" Ini 2 rakaat apa ini? Qultu lam akun shallaitu raka'atil fajr. Ya Rasulullah, aku tadi belum sempat salat qabliyah subuh. Aku belum sempat salat qabliyah subuh. Fahuma hatani raka'atan. Inilah 2 rakaat yang aku qada. Jadi dia mengqada salat qabliyah subuh dikerjakan setelah subuh padahal waktu terlarang. Walam yunkir alaihi, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari dia. Ini dalil bahwasanya qada salat rawatib boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Dalil yang lain, ya, jadi di sini boleh mengqada salat qabliyah subuh setelah salat subuh. Tadi Nabi tidak mengingkari. Kemudian juga seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah asar. Kita tahu setelah asar dilarang untuk salat. Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, "La salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsu." Tidak boleh salat setelah asar sampai terbenam matahari. Tetapi Rasulullah SAW ternyata salat 2 rakaat setelah asar. Ya, maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, salat apa yang 2 rakaat setelah asar?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, itu wahai Ummu Salamah istriku, sa'alti an raka'ataini ba'dal asar." Engkau bertanya kepada aku tentang 2 rakaat setelah asar, padahal waktu terlarang.
Wa innahu atani nasun min abdi syams. Sungguhnya tadi telah datang kepadaku tamu-tamu delegasi dari Abdus Syams. Fasyaghaluni an raka'ataini allataini ba'da dhuhri. Mereka membuat aku sibuk sehingga aku tidak sempat salat 2 rakaat ba'da zuhur. Fahuma hatani, inilah 2 rakaat ba'da zuhur yang tidak sempat aku kerjakan setelah asar. Jadi di antaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha ba'da zuhur dikerjakan setelah salat asar. Jadi salat qada sunnah rawatib, qada fardu atau qada rawatib boleh dikerjakan di waktu terlarang. Kemudian di antaranya salat ketika menunggu khatib naik mimbar Jumat. Ini juga boleh, dalilnya ada ya. Bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya salat sampai imam datang. Padahal bisa jadi imam datang di waktu-waktu terlarang ya. Misalnya imam pun naik mimbar ketika azan zuhur, berarti kan sebelum azan zuhur ada 7 menit, sekitar 7 menit ya, itu waktu terlarang. Jadi yang ini, nomor 3 ini, ketika matahari persis di tengah langit hingga tergelincir, ini kurang lebih 7 menit ya. Kalau kita mengatakan kurang lebih 7 menit ya. Tujuh menit sebelum azan zuhur. Nah, kalau seorang kemudian sholat di waktu itu, karena menunggu imam datang dia sholat sampai khatib naik mimbar, maka tidak jadi masalah. Itu waktu yang terlarang, tapi boleh sholat menunggu imam, namanya sholat al-intizar. Sebenarnya termasuk dari sholat sebab ya, sholat yang ada sebabnya, tetapi dikhususkan karena berkaitan dengan hari Jumat. Yang terakhir, boleh mengerjakan sholat di Masjid Al-Haram ya, meskipun waktu terlarang. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdi Manaf," yaitu yang mengurusi Ka'bah, "la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait." Janganlah sekali-kali kalian melarang seorang tawaf di Ka'bah. Wa shalla ayya sa'atin min lailin aw naharin, ya. Dan jangan kau larang ada orang salat fi ayyi sa'atin min lail aw nahar, ya. Perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u kemudian la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait, kemudian wa shalla ayya sa'atin min lail aw nahar, min lailin aw nahar. Jangan kau melarang seorang sholat pun di waktu kapanpun. Ya. Jangan larang seorang sholat di waktu kapanpun. Seorang pun sholat di sekitar Ka'bah, itu di haram, sholat di waktu kapanpun. Kapanpun, baik siang atau malam. Ya. Sehingga ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat di Masjidil Haram mau salat kapanpun tidak jadi masalah. Ini mazhab Syafi'i. Hanya saja mereka khilaf apakah ini berlaku hanya pada Masjidil Haram ataukah berlaku juga kepada Haram Al-Makki, yaitu tanah haram secara umum. Banyak ulama Syafi'i mengatakan berlaku kepada tanah haram secara umum, ada yang mengatakan khusus Masjidil Haram karena hadisnya berkaitan dengan tawaf di Ka'bah, yaitu la tamnu ya Bani Abdi Manaf la tamnu ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla, wahai Banu Abdi Manaf pengurus Ka'bah, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah, ini berarti berkaitan dengan Masjidil Haram, dan salat di waktu kapanpun ya, menunjukkan bahwasanya itu berkaitan dengan Masjidil Haram. Allah alam bisa lebih hati-hati kalau Masjidil Haram enggak ada masalah, tapi kalau tanah haram secara umum tidak. Adapun tanah haram Madinah, maksudnya di Masjid Nabawi, maka tidak termasuk dalam pengecualian ini. Jadi yang hanya boleh hanyalah Masjidil Haram, boleh sholat kapanpun. Tentu ada pendapat lain, mereka mengatakan maksud dari sini bukan demikian, tetap saja terlarang. Tapi kita berbicara tentang mazhab Syafi'iyah bahwasanya kalau di Masjidil Haram boleh sholat sunnah kapanpun, ya meskipun waktu-waktu terlarang ya. Yang di foto bagi 2 kan? Oke. Cukup ini.
Kecilannya. Enggak. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang macam-macam salat ya. Macam-macam salat ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Salat kita bisa bagi secara umum ya menjadi dua ya. Pertama adalah salat al-ada, yaitu salat yang al-ada itu dikerjakan pada waktunya, dikerjakan pada waktunya. Kemudian namanya salat al-qadha. Dikerjakan di luar waktu. Salatul ada dikerjakan pada waktunya, yaitu sebelum keluar waktu ya. Maka ada juga istilah ulama Syafi'iyah disebut dengan dalam salat al-ada ini namanya salat al-i'adah ya. Salat al-i'adah. Atau i'adatus salat ya. Oke, silahkan al-i'adah ya. Yaitu mengulangi salat. Mengulangi salat tapi pada waktunya, tapi masih dalam waktunya, Sehingga dia bagian daripada salat al-ada. Salat adat itu pada waktunya. Nah, salatul i'adah maka ada beberapa model. Ini pun terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, i'adah artinya diulang. Artinya diulang. I'adah diulang. Yang wajib diulang. Atau saya katakan 2 model, jangan 3 model. Yang wajib diulang. Yang kedua, yang sunnah diulang. Ya. Atau ya bolehlah 3 ya. 3 model. Yang sunnah diulang. Yang tidak boleh diulang. Baik. Kalau orang sudah sholat, al-ada, sholat pada waktunya, dia wajib mengulang lagi sholatnya pada waktunya. Kapan? Jika ternyata dia sholatnya tidak sah. Jika sholatnya tidak sah. Seperti jika ada rukun yang dia tinggalkan. Seperti jika ada rukun atau syarat yang dia tinggalkan. Ya, ini apa namanya tidak boleh dia atau wajib bagi dia untuk mengulang. Misalnya seorang dia lupa untuk mandi junub, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia sadar, ya Allah saya belum mandi junub, wajib mengulangi sholat. Atau dia belum wudu, kemudian dia sholat. Dia belum wudu, kemudian dia sholat, dia kira dia sudah wudu. Setelah sholat dia ingat, ya Allah tadi saya belum wudu. Maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat pada waktunya. Ini bukan qadha, kalau qadha di luar waktu. Kemudian ada yang tidak boleh diulang. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Jika sholatnya sudah sah, sholatnya sudah benar, tidak ada kekurangan. Jika sholatnya sudah benar dan tidak ada kekurangan, kesalahan. Ini tidak perlu diulang ya. Hal ini tidak perlu diulang ya. Kemudian
Yang juga tidak perlu diulang, jika diulang dengan niat sholat fardu lagi. Dengan niat sholat fardu lagi. Ini juga tidak boleh. Kenapa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu, kata Nabi SAW, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan kalian sholat 2 kali dalam sehari. Jangan sholat 2 kali dalam sehari. Maksudnya kata para ulama, yaitu jika diniatkan sholat fardu 2 kali. Ada model namanya sholat i'adah yang disunahkan untuk diulang, mustahab untuk diulang. Kapan? Ya. Yang disunahkan untuk diulang. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya yang disunahkan diulang ada 2 model, 2 kemungkinan. Yang pertama, jika dia merasa sholatnya ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya. Ini boleh, kata mereka, bahkan dianjurkan untuk mengulangi. Ya, dianjurkan untuk mengulangi. Ya, masih ada kekurangan. Meskipun sholatnya sah. Meskipun sholatnya sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka wajib untuk ulang. Ini sholatnya sah. Kalau dia tidak ulang juga tidak masalah. Tapi dia merasa ada kekurangan. Dia ingin ulang. Tidak ada masalah. Menurut ulama Syafi'iyah boleh. Model yang kedua, dia disunahkan untuk mengulang jika dia mendapati jamaah yang lain. Jamaah yang lain. Meskipun dia sudah sholat. Meski dia sudah sholat. Ya. Ini berdasarkan hadis, dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh, fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat 2 orang belum sholat. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian sholat berjamaah bersamaku tadi? Rasulullah salat subuh, mereka berdua tidak sholat. Faqala, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah terlanjur sholat di rumah kami atau di kemah kami sudah sholat. Qala, fala taf'ala, kata Nabi, janganlah kalian berdua melakukan tersebut. Meskipun kalian sudah sholat, jangan kalian enggak sholat aja. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah terlanjur sholat di rumah kalian berdua, tsumma ataituma masjid jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid yang ada jamaah. Orang baru sholat lagi di waktu yang lain. Fasalliya ma'ahu, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka sholat kalian yang kedua itulah sholat sunnah. Maka disunahkan untuk diulang dengan catatan, perhatikan, ya. Dengan catatan sholat yang pertama perhatikan. Sholat yang pertama itu wajib, niatnya wajib. Sholat yang diulang, sholat yang kedua, perhatikan, niatnya sunnah, niatnya nafilah sunnah. Ya, kalau niat dua-duanya fardu nggak boleh. Tadi Rasulullah SAW sudah larang. Jadi inilah model sholat ada 2, ada yang namanya sholat al-ada yang dikerjakan pada waktunya, dan termasuk di antaranya adalah sholat al-i'adah, ya, sholat al-i'adah. Yang kedua, sholatul qadha yang dikerjakan di luar waktu. Kita akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya kita bahas tentang sholat al-ada yang dikerjakan pada waktunya. Itu boleh diulang dengan beberapa kondisi, 3 model, ada yang boleh, ada yang dilarang, ada yang disunahkan. Yang wajib untuk diulang jika sholatnya ternyata dia kerjakan sholatul ada, ternyata tidak sah, ada syarat yang ditinggalkan untuk ditinggalkan, maka dia ulangi sholat, wajib untuk diulangi. Yang tidak boleh diulang jika sholatnya sudah benar dan tidak ada kesalahan, ngapain diulang? Yang kedua, jika diulang dengan niat sholat fardu lagi, ini nggak boleh. Kamu sudah selesai sholat fardu, ngapain sholat fardu lagi? Rasulullah larang akan hal tersebut. Yang model ketiga yang disunahkan untuk diulang itu 2 model.
Yang pertama, jika dia merasa sholatnya kurang, ada kekurangan, dia sholat lagi boleh. Tapi yang pertama wajib